lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Masih semangat ya dalam belajar? Nah, untuk minggu ini kita masih masuk ke dalam materi membaca non-sastra. Kalau minggu lalu anak-anak sudah belajar bagaimana mencari perbedaan dan persamaan dari dua teks dan juga dari arti peribahasa. Nah, minggu ini anak-anak belajar tentang jenis teks non-sastra. Nah, teks itu sendiri apa sih? Teks adalah naskah yang ditulis dengan tata organisasi tertentu atau struktur pola penyajian tertentu. Sedangkan teks non-sastra adalah naskah yang berisi permasalahan non-sastra. Nah, dalam satu karangan itu ada beberapa jenis teks non-sastra. Di sini dibagi menjadi 5. Persuasi, narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Baik, kita lihat satu-satu penjelasan dari jenis teks non-sastra ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, berikut disajikan penjelasan dan contoh-contoh dari jenis teks. Yang pertama, karangan yang bertujuan memberikan gambaran atau kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Dengan karangan ini, pembaca dapat dibuat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau terlibat dalam peristiwa yang diuraikan penulis, baik secara indera, logika, maupun emosi. Nah, karangan yang seperti ini disebut dengan karangan deskripsi. Selanjutnya, yang kedua, karangan yang bertujuan mengisahkan atau bercerita. Dalam karangan ini, peristiwa biasanya disusun menurut urutan waktu, jadi secara kronologisnya itu urut. Memiliki tokoh dan terdapat konflik. Nah, jadi ini lebih jelas urutan waktunya ya. Ini disebut dengan teks narasi. Yang ketiga, karangan yang bertujuan membujuk atau menyarankan. Dalam karangan ini, mula-mula dipaparkan gagasan dengan alasan untuk meyakinkan pembaca. Kemudian diikuti dengan ajakan, bujukan, rayuan, himbauan, atau saran kepada pembaca. Jadi dalam teks ini berisi tentang ajakan terhadap sesuatu. Nah, ini disebut dengan teks persuasi. Nah, kemarin kita sudah belajar tuh membuat tentang pidato persuasi, yaitu pidato yang mengajak, ya kan? Nah, yang keempat, karangan yang bertujuan menyampaikan suatu gagasan, ide, pendapat,
konsepsi atau opini penulis, disertai data sebagai bukti dan alasan untuk meyakinkan pembaca atas kebenaran gagasan ini. Ini disebut dengan teks argumentasi. Nah, yang berbeda dari lainnya, teks argumentasi ini yang paling menonjol adalah adanya data sebagai bukti. Ya, anak-anak. Nah, yang terakhir jenis teksnya adalah karangan yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan penyuluhan atau informasi, mengajarkan dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima dan mengikutinya. Ya, jadi dalam karangan ini dijelaskan, disampaikan suatu informasi tapi tidak mengajak. Nah, ini disebut dengan teks eksposisi. Berbeda dengan persuasi. Kalau persuasi itu diajak. Kalau teks eksposisi tidak, hanya menjelaskan saja informasi yang ada. Begitu anak-anak. Kita juga bisa melihat dari tujuan penulis. Dari tujuan penulis, kita bisa tentukan jenis karangannya apa. Yang pertama, jenis karangan eksposisi. Tujuan penulis itu adalah memberikan penjelasan kepada pembaca. Kalau deskripsi, tujuan penulisnya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan. Jadi kita dibawa benar-benar merasakan keadaannya. Keadaan seperti itu. Nah, kalau jenis karangan narasi, menceritakan rangkaian peristiwa dengan tokohnya. Jadi kalau ada tokohnya, lalu peristiwanya dijelaskan secara urut, maka itu termasuk jenis karangan narasi. Nah, yang keempat adalah jenis karangan argumentasi. Ini tujuan penulisnya adalah mengemukakan pendapat yang disertai alasan yang kuat. Ya, jadi ini yang tadi dibilang ada data-datanya yang pasti. Yang terakhir, jenis karangan persuasi. Jenis karangan persuasi ini adalah mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi ada ajakan. Kalau ada ajakan, itu termasuk jenis karangan, jenis teks persuasi. Ya. Nah, di bagian ini Ibu memberikan beberapa contoh jenis karangan, dan jenis karangan ini masuk ke dalam jenis apa? Persuasi, argumentasi, deskripsi, eksposisi, narasi. Ya, anak-anak bisa baca contoh karangannya atau contoh paragrafnya. Anak-anak bisa teliti satu-satu. Oh, contoh narasi seperti ini. Oh, eksposisi seperti ini. Ya, nah sekarang coba kita lihat sedikit ya anak-anak. Persuasi tadi itu karangan yang mengajak. Coba kita lihat ya, contoh paragrafnya. Setiap detik penduduk di bumi bertambah 5 jiwa. Bisa dipastikan bahwa pertumbuhan penduduk yang demikian pesat akan menjadi masalah global. Oleh karena itu, kita perlu mengendalikan pertambahan penduduk, dan di sisi lain kita harus berusaha mencari penemuan-penemuan baru untuk memenuhi tuntutan kehidupan yang tidak terelakkan tersebut. Nah, ajakannya mana? Itu ajakannya adalah oleh karena itu kita perlu mengendalikan pertambahan penduduk, dan di sisi lain kita harus berusaha keras mencari penemuan-penemuan baru. Nah, itu termasuk ajakan. Ya, anak-anak ya. Nah, ada lagi contohnya. Nah, deskripsi yang nomor 3. Deskripsi itu kita menjelaskan ya. Ia terlentang seharian di atas trotoar panas itu. Tubuhnya yang tinggal tulang berbalut kulit itu tertutup oleh pakaian kotor yang dekil yang telah robek di sana-sini, sehingga perutnya yang kempis itu menyeringai dari sela-sela baju. Bau anyir menyeruak dari borok di borok di kedua kakinya yang melebar dengan warna merah. Kan kita diajak untuk membayangkan keadaan orang ini ya. Nah, itu contoh karangan yang termasuk ke dalam karangan deskripsi. Jadi dijelaskan dengan detail sehingga membawa kita untuk
berimajinasi, membayangkan bahwa orangnya itu kotor, terus lagi panas-panasan. Nah, seperti itu. Ya, bisa ya anak-anak ya. Anak-anak baca lagi. Ini Ibu kasih contoh 1 sampai 5, bahkan sampai 6. Bahkan sampai 10 contoh paragraf atau karangan. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, lanjutan contohnya sampai 10, maaf tadi Ibu salah bilang sampai 6, sampai 10 contoh paragraf atau karangan, dan itu termasuk ke dalam jenis karangan apa. Anak-anak bisa baca baik-baik, oh yang dimaksud paragraf narasi itu seperti ini, argumentasi seperti ini. Ya anak-anak ya, baca baik-baik, karena kunci mengerjakan soal bahasa Indonesia adalah dibaca baik-baik. Nah, setelah anak-anak perhatikan penjelasan jenis-jenis teks non sastra ini, anak-anak lalu melanjutkan mengerjakan latihan tentang materi membaca non-sastra. Jadi di latihan itu ada dalamnya persamaan kata, antonim, sinonim, lalu membandingkan 2 teks, terus jenis paragraf, jenis teks, itu ada semua soalnya di situ dikerjakan, dibaca baik-baik, lalu tulis jawabannya di buku tulis bahasa Indonesia, optionnya aja ABCD-nya saja, lalu difotokan ke ibu dan dikirimkan ke classroom. Jadi sekali lagi tugasnya, soalnya ibu berikan dalam bentuk Word, kamu boleh baca, boleh di print, boleh enggak. Lalu yang ditulis jawabannya itu di buku tulis jawabannya saja, optionnya saja, ABC-nya saja, lalu difoto, lalu dikirim di Google Classroom. Mengerti ya anak-anak ya? Paham ya? Oke, penjelasan Ibu sampai sini dulu. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Tuhan berkati. Salam sehat selalu.